jiwa dan memulihkan ciptaannya. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka, menyambut kasih Kristus yang mengalir dan memberi hidup, sambil bersyukur atas anugerahnya yang terus memperbaharui kita dan seluruh alam semesta. Bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber air hidup yang menciptakan dan memelihara langit, bumi dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptaannya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Karya Kristus yang memperbaharui hidup kita dan memulihkan dunia ciptaannya. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Kristus, Sang Air Hidup, yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan, dan menuntun kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Mari kita membuka hati, menyambut firman dan kasih-Nya yang mengalir bagi kita semua. Bersama-sama kita naikkan PKJ 245, bait yang pertama dan yang kedua. Seperti wanita di pinggir sumur. Minumlah hidup yang
kami telah merusak harmoni ciptaan-Mu, menyakiti sesama, mengabaikan keadilan, dan tidak menjaga alam yang Kau percayakan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami kerap menutup telinga terhadap suara orang yang menderita dan menutup mata terhadap kerusakan dunia ini. Kami haus, namun tidak datang kepadamu. Pulihkanlah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan, Basuhlah kami dengan air hidup-Mu, agar kami dipulihkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. di dalam kasih Kristus kami berserah dan memohon pengampunan. Amin. Dan marilah kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2 berserah kepada Yesus. Injil Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapakah yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat yang ke-38, "Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi berita anugerah ini, marilah kita pujikan dengan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih.
dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga menuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan ketika berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan hak setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Air hidup yang memulihkan ciptaan itu betul-betul terwujud. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dengan iman kami Tuhan, seperti yang Kau katakan, siapa yang percaya padaku, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan kami haus Tuhan, dan kami datang kepadamu dan kami minum. Sehingga Tuhan, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Demikian juga kasih-Mu kiranya bisa mengalir, bisa kami alirkan Tuhan kepada sesama kami, bahkan sesama ciptaan-Mu. Amin. Masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan
Iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah yang berkuasa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Persembahan ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembari beredarnya kantong persembahan, kita persembahkan nyanyian NKB 199 bait pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik? Kembali menghadap kehadiran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah ibadah ini kami mempersembahkan syukur, persembahan yang kami sisihkan dari rezeki pemberian-Mu yang lain. Biar Engkau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami dan terlebih berguna bagi sesama kami. Dan Kau ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan syukur yang terbaik di hadapan-Mu, dan terlebih mempersembahkan tubuh kami untuk bersaksi dan melayani. Saudara kami yang mengelola persembahan, biarlah Engkau berkati dengan kebijaksanaan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
ayat 1 dan 2. Gembala baik bersulinan berdiri. Di tempat ini telah selesai. Namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu pada Yesus, Sang Sumber Air Hidup. Jadilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita, menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Hosiana.